Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa kembali di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 mengenai relasi dan fungsi materi matematika kelas 8 SMP. Di part kedua ini, materi yang dipelajari adalah mengenai pengertian fungsi, domain ke domain dan rank, dan bagaimana cara menentukan banyaknya suatu fungsi. Diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memahami materi yang telah dijelaskan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian fungsi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai relasi. Nah, ada keterkaitan antara fungsi dengan relasi, bahwa fungsi termasuk ke dalam relasi. Namun, tidak semua relasi termasuk ke dalam fungsi. Karena fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu pada anggota himpunan lainnya. Untuk memahaminya, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada diagram panah yang menunjukkan relasi anak dari himpunan A ke himpunan B, di mana A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan ibu. Kita perhatikan di relasi himpunan A ke himpunan B. Di sini kita ketahui bahwa semua anggota di himpunan A memiliki pasangan di himpunan B, dan setiap anggota di himpunan A hanya memiliki satu pasang di himpunan B, dan inilah yang dinamakan dengan fungsi. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah setiap anggota himpunan A harus dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung kita ke contoh. Nyatakan diagram-diagram berikut apakah merupakan fungsi atau bukan fungsi. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Gambar 1, di sini ada anggota A yaitu C yang memiliki pasangan lebih dari satu pasang di B. Maka gambar 1 ini bukan merupakan fungsi ya. Bukan fungsi. Kemudian gambar 2. Kita perhatikan setiap anggota di himpunan A memiliki pasangan di himpunan B, maka termasuk ke dalam fungsi ya. Berarti gambar 2 termasuk fungsi. Gambar 3. Nah, kita perhatikan gambar 3, ada satu anggota di himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Berarti gambar 3 ini bukan termasuk ke dalam fungsi. Oke, seperti itu ya. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke istilah domain, kodomain, rank. Nah, di dalam fungsi kita perlu tahu ketiga istilah ini. Oke, kita bahas, kita perhatikan di sini yang dinamakan domain itu adalah daerah asal. Ya, daerah asalnya berarti di sini yang himpunan A yang terdiri dari anggota himpunan A, B, dan C. Kemudian kodomain, kodomain itu daerah kawan. Berarti di sini himpunan B yang terdiri dari anggota P, Q, R, dan S. Dan kemudian range atau daerah hasil, yaitu anggota-anggota di himpunan B yang memiliki pasangan di A, berarti P, R, dan S. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dinamakan domain itu adalah daerah asalnya, kodomainnya itu adalah daerah kawannya, dan range itu adalah daerah hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya aturan penulisan fungsi. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Di sini kita akan menuliskan pasangan anggota untuk himpunan A ke himpunan B. Contohnya A dipasangkan ke R, B dipasangkan ke P, dan C dipasangkan ke S. Maka dapat ditulis dengan bantuan tanda panah seperti ini ya. Contohnya ini A tanda panah R, maka dibacanya itu A dipetakan ke R atau R bayangan dari A.
Nah, kemudian untuk penamaan fungsi dapat diberi nama dengan huruf kecil. Misalkan F, G, H, atau huruf kecil lainnya. Jadi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B ini disimbolkan dengan F, G, H, atau huruf kecil lainnya. Kemudian ditambahkan dengan pasangan anggota himpunannya seperti ini. Jadi, untuk yang F.2A tanda panah R itu dibaca fungsi F memetakan A ke R. Untuk yang G.2C tanda panah S dibaca fungsi G memetakan C ke S. Berikutnya, bagaimana menentukan banyaknya fungsi? Kita gunakan rumus ini untuk menentukan banyaknya fungsi dari A ke B. Itu caranya banyaknya himpunan di B dipangkatkan dengan banyaknya himpunan di A, dan kebalikannya, kalau ditanyakan banyaknya fungsi B ke A, maka caranya adalah banyaknya himpunan di A dipangkatkan dengan banyaknya himpunan di B. Oke, langsung ke contoh soal. Jika A sama dengan ABC dan B sama dengan PQ, tentukan banyaknya semua himpunan yang terjadi untuk fungsi A ke B dan fungsi B ke A. Oke, kita jawab. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai untuk NA itu ada 3 ya. Ada 3 anggota. Kemudian untuk yang NB itu ada 2 anggota. Jadi, untuk yang A, banyaknya fungsi A ke B ditulis seperti ini. Itu adalah NB dipangkatkan NA ya. Berarti NB-nya 2 dipangkatkan 3, berarti 8. Kemudian yang B, NB ke A sama dengan NA dipangkatkan NB sama dengan NA-nya 3 dipangkatkan 2, berarti 9. Seperti itu ya, jangan sampai tertukar. Oke, kita masuk ke contoh-contoh soal. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Dari diagram panah di atas, yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah, kita perhatikan satu persatu gambarnya. Dimulai dari gambar 1. Di sini gambar 1, anggota dari daerah asal memiliki pasangan ya, berarti termasuk ke dalam fungsi. Kemudian nomor 3 juga sama, anggota daerah asal yang memiliki pasangan. Yang keempat juga sama. Yang kedua, nah, dia memiliki pasangan, namun ada satu anggota yang memiliki lebih dari satu pasang. Berarti ini bukan termasuk fungsi ya. Yang 2 bukan termasuk fungsi. Jadi, diagram panah di atas yang termasuk fungsi adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya C. Berikutnya nomor 2. Dari diagram panah di atas, yang merupakan daerah kawan atau kodomain adalah, ingat kodomain berarti yang Q ya, A, B, C, dan D. Jawabannya D. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan diagram Kartesius dari suatu fungsi. Kodomain pada fungsi tersebut adalah kodomain yang ditanyakan. Nah, untuk diagram Kartesius ini dinyatakan dengan X, Y. Berarti yang X-nya ini adalah daerah asal atau disebut domain ya. Dan Y-nya itu disebut kodomain. Nah, berarti kita bisa menentukan langsung nih kodomain dari fungsi tersebut ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya D. Berikutnya nomor 4. Daerah hasil atau range dari fungsi yang dinyatakan dengan A, 1, B, 2, C, 1, dan D, 3 adalah daerah range-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Oke, kita buktikan, kita pecah ya. Misalkan ini
himpunan A dan ini himpunan B. Himpunan A berarti terdiri dari anggota A, kemudian B, C dan D ya. C dan D. Dan himpunan B terdiri dari 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Relasinya seperti ini. Nah, berarti daerah range-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Daerah hasilnya itu adalah daerah anggota di B yang memiliki pasangan di A. Berarti 1, 2, dan 3. Mudah ya. Dan nomor 5, diketahui A adalah bilangan X kurang dari 9, di mana X bilangan cacah ganjil. B adalah X kurang dari 8, di mana X bilangan cacah kuadrat. Tentukan banyaknya semua pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B. Oke. Kita jawab. Di sini diketahui untuk yang himpunan A, di sini bilangan cacah ganjil yang kurang dari 9. Berarti kita sebutkan 1, 3, 5, dan 7 ya. Kemudian yang himpunan B, bilangan cacah kuadrat kurang dari 8. Oke, bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini kan mulainya dari 0 ya. Berarti 0, kemudian 1, 4. Masih ingat bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat itu berarti bilangan yang dikuadratkan ya. Dimulai dari 0. Berarti kan 0 kuadrat itu kan 0. 1 kuadrat 1 ya. Kemudian 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9. Nah, yang ini dinamakan dengan bilangan kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini ditanyakannya banyaknya semua pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B. Ditanyakannya banyaknya pemetaan atau fungsi dari A ke B. Berarti kita jawab N A ke B itu sama dengan NB dipangkatkan NA. NB-nya berapa? Ada 3 ya. Di sini NB-nya 3, NA-nya 4. Betul? Berarti NB-nya 3 dipangkatkan NA-nya 4. 3 pangkat 4 berarti 81. Jawabannya D. Oke, mudah bukan? Ya, tentu saja mudah ya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai fungsi. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.